Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas salah satu subtes ya dari UTBK SNBT terbaru untuk tahun 2023 mengenai penalaran matematika. Oke teman-teman, penalaran matematika ini setelah saya amati memang banyak gejolak ya di soal-soalnya karena memang jarang sekali menggunakan rumus gitu ya, tetapi lebih mengedepankan penalaran teman-teman sehingga ini sangat perlu untuk dilatih ya karena tidak pernah diajarkan di sekolah. Bukan tidak pernah, jarang diajarkan di sekolah. Oke, teman-teman di sini kita punya 4 soal ya nanti yang akan kita bahas. Kaitannya dengan jalur ya yang dilalui dari si kota-kota ini ya. Jadi ada 4 kota ya dapat ditempuh dengan masing-masing jalan sesuai dengan gambar berikut. Jadi dari kota A ke kota B itu ada 2 jalan ya. Jalannya masing-masing 30 km, 20 km. Terus dari kota A ke kota C ada satu jalan. Jaraknya 45 km. Kota B ke kota C ada 2 jalan ya, jaraknya sekian. Kota B, kota D, ke kota C. Pokoknya petanya seperti ini ya ibaratnya ya. Oke, langsung kita masuk ke nomor 1. Jika Uco akan melakukan perjalanan dari kota D ke kota A dengan kota B dan C hanya boleh dilalui paling banyak satu kali. Berapa perbandingan jarak terdekat terhadap jarak terjauhnya? Oke, ini si Uco keluar lagi nih. Siapa nih si Uco ini ya? Oke, ini petanya yang tadi. Jarak terdekatnya gimana berarti? Nah, kita harus pahami dulu ya kata-katanya ya. Jadi, dari kota D mau ke kota A kan? Terus kota B dan C hanya boleh dilalui paling banyak satu kali. Jadi dari kota D nih, ya kan kita mau ke kota A, mau ke sini. Berarti kan ada 2 opsi. Bisa lewat kota B atau ke kota C dulu. Ya, misalkan kita ke kota C dulu nih, kita ke kota C gitu ya. Bisa langsung ke A atau mampir ke B dulu. Jadi D ke C ke B dulu. Nah, kota C kan udah dilewatin tuh. Nah, dia nggak boleh balik lagi ke kota C, itu nggak boleh. Ya, gabut ini namanya ya. Makanya di sini dibilang kota B dan kota C hanya boleh dilalui paling banyak satu kali gitu. Jadi nggak boleh balik istilahnya gitu ya. Nah, berapa perbandingan jarak terdekat terhadap jarak terjauhnya? Nah, oke. Jarak terdekatnya gimana? Ini kok 7 km tambah 20 km. Kita dari D mau ke A, itu biar paling dekat lewatnya mana? Ya, dari D, kita punya 2 opsi nih, 7 km atau 40 km. Kalau kita pengen yang paling dekat ya pilih yang 7 km kan? Oke, 7 km. Terus kota B langsung ke kota A. Ya, nggak usah lewat C ya, karena tidak ada syarat bahwa kota C harus dilalui. Ya kan ini paling banyak. Nah, berarti nggak dilalui pun nggak apa-apa. Jadi dari kota B gitu ya, langsung aja ke A. Nah, dari B ke A, pilih jarak yang paling dekat, yaitu 20 km. Jadi 7 km tambah 20 km. Oke, jarak terdekatnya adalah 27 km. Nah, jarak terjauhnya gimana? Jarak terjauhnya berarti dari kota D ya ke kota C dengan rute 40 km ya. Kemudian dari kota C kemana? Apakah langsung ke kota A? Kita lihat. Kalau dari D ke kota C langsung ke kota A ya, sesuai kursor saya ini, jaraknya berapa? 40 tambah 45. Berarti kan berapa tuh? 85 km ya. Nah, kita harus pastikan apakah ada yang lebih besar dari 85 km itu. Ternyata ada, lihat di sini nih. Jadi dari D ke C, terus ke B dulu ya. Ke B-nya lewat yang 20. Jadi totalnya kan 60 tuh. Nah, dari B ke A-nya lewat yang 30 biar jaraknya paling jauh ya. Jadi set set set. Nah, gini ya. Jadi total jaraknya adalah 90 km. Ya, jadi perbandingannya adalah berapa? Yaitu 27 dibanding 90 ya. 27 banding 90 nih dibagi berapa? 9 ya. Jadinya 3 banding 10. Nah, sudah selesai jawabannya yang B. Oke, gampang ya. Jadi teman-teman yang penting bisa mentranslate ya suatu peristiwa ini gitu dalam bahasa yang mudah dipahami. Oke, kita lihat nomor 2. Si Ucok ini, Ucok lagi, siapa nih si Ucok ini ya, brand ambassador kita kali ya. Ucok berangkat dari kota B menuju kota yang lain dan dilanjutkan ke kota yang lain tanpa kembali ke kota B dan menempuh jarak sejauh X. Oke, pahami dulu. Berarti dia dari kota B nih. Ini kota B kan ini. Menuju kota lain. Oke, berarti dia bisa ke kota A, bisa ke kota C, bisa ke kota D. Dan dilanjutkan ke kota yang lain tanpa kembali ke kota B. Nah, berarti misalkan dari kota B nih,
kan ini menuju kota yang lain. Nah, misalkan ke A. Nah, habis ke A kan dilanjutkan ke kota yang lain. Nah, ini tanpa kembali ke kota B, berarti harus ke C. Ya, pokoknya habis melakukan perjalanan yang pertama, yaitu nggak boleh balik di perjalanan yang kedua. Oke, paham ya? Nah, jarak yang ditempuh adalah sejauh X. Selisih nilai maksimum dan nilai minimum dari X adalah berapa? Jadi, X kan jarak tempuh. Nah, kita pengen cari jarak tempuh maksimum nih. Dari kota B ke kota yang lain, tapi nggak kembali ke B gitu. Nah, kemungkinan jarak yang ditempuh adalah, ya kita coba satu-satu dong. Berarti dari kota B kita bisa kemana dulu nih? Misalkan ke kota C dulu ya. Ke kota C, ke kota A kan bisa nih, ya kan? Ke kota C lewat yang 20, terus ke kota A lewat yang 45. Ya, jadi di sini 20 tambah 45 adalah 65 km. Oke, bisa jadi dari kota B ke kota C lewatnya yang 15. Ya, jadi 15 tambah terus ke A ya, terus 45. Jadi 15 tambah 45 adalah 60 km. Nah, bisa jadi dari B ke A, ya dari B ke kota A lewat yang 30 gitu, terus ke kota C yang 45. Jadi set gini ya, 75 km. Atau bisa jadi lewatnya yang 20 ke A ya. Jadi B ke kota A lewat yang 20, terus ke C set 45. Ingat dari kota A nggak boleh balik ke B ya. Nah, ini dia 65 km. Terakhir ada, yaitu si kota D ini, dari kota B ke kota D gitu ya. Terus mau nggak mau harus ke C. Oke, jadi totalnya 47 km. Ada kemungkinan lain? Enggak ya. Cuman ada 5 kemungkinan ya, karena cuman nih jalannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gitu. Nah, ini adalah jarak-jarak tempuh yang mungkin. Nah, selisih nilai maksimum dan nilai minimumnya ya berarti ini yang paling gede kan 75 dikurangi yang paling kecil 47. Nah, jadi ketemunya adalah 28 km. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3 nih, teman-teman perhatikan ya. Di sini ada bentuk FPQ yang menyatakan jarak terjauh dari kota P ke kota Q dengan kota P dan kota Q harus berdekatan. Maksudnya apa? Ini kita lihat dulu petanya ya. Oke, ini ABC-nya. Ini petanya, oke, yang tadi. Sebagai contoh, FBC sama dengan 20 km. Karena jarak terjauh kota B dan C adalah 20 km. Perhatikan, lihat kota B ini kan, kota B kan di sini kan, kota B dan kota C. Kan jarak yang ditempuh ya bisa 15 kilo, bisa 20 kilo ya. Jadi yang terjauh, nah yang terjauh kan 20 kilo. Ya. Kemudian kalau misalkan saya mau cari apa ya, misalkan FAB gitu ya. FAB kan dari kota A ke kota B ya bisa ditempuh melalui jarak 20 km atau 30 km. Pilih yang terjauh ya. Jadi FAB itu adalah 30 km. Begitu pula untuk komposisi kota-kota yang lain. Oke. Nah, jika untuk suatu kota P, Q, dan R berlaku FPQ ditambah FPR lebih besar dari 28 km. Kota yang tidak mungkin untuk R adalah, nah gimana? Kita lihat bentuk ini. Ini maksudnya apa nih? FPQ itu apa? Jarak ya, jarak terjauh dari kota P ke kota Q ditambah jarak terjauh dari kota P ke kota R. Nah, sekarang kita lihat ini kan initial kotanya kan sama ya, sama-sama dari P. PQ, PR. Nah, kedua jarak terjauh ini ya hasilnya lebih besar dari 28. Nah, berarti kita harus coba satu persatu dong. Jadi kita coba misalkan kota P-nya pakai yang A gitu ya, terus yang B, yang C, yang D gitu. Jadi initial kotanya sebagai P di sini, paham maksudnya initial kota ya? Jadi lihat di sini, ini kan penjumlahan ini mula-mula dari P semua nih. Ya kan? Berarti kotanya sama dong. Jumlah dari dua bentuk ini berawal dari kota yang sama. Nah, jadi kita misalkan satu-satu. Kota P misalkan adalah kota A. Ya, berarti dari kota A ya, kan bisa ke kota B, bisa ke kota C. Ya, jadi kita punya FAB, punya FAC. Ya, FAB adalah 30 ya karena jaraknya paling jauh adalah 30. FAC adalah 45 ya karena cuma satu dia doang kan. Oke, gitu. Nah, itu adalah dengan P adalah kota A. Nah, sekarang misalkan P-nya kota B. Nah, jadi ini P-nya nih. Ya. Jadi dari kota B kan bisa ke kota A, bisa ke kota C, bisa ke kota D. Berarti kita punya 3 di sini. Punya FBA ya, FBA, punya FBC, punya FBD. Oke. FBA 30 km ya. FBA sama FAB nilainya sama ya. Terus kemudian FBC 20 km. Oke, lihat di sini 15 sama 20 ya kan, gedean 20 gitu. Terus FBD adalah 7 ya karena cuma dia doang 7. Nah, ini kita lanjutkan sampai kota C sama kota D. Jadi misalkan P-nya adalah kota C.
Kota C bisa ke A, bisa ke B, bisa ke D. Ya, berarti kita punya apa aja? Punya FCA, punya FCB, punya FCD. Nah, ini tadi ada yang udah kita hitung nih. Jadi FCA kan 45 ya tadi ya. FCA kan cuma satu dia doang. Terus FCB. Nah, FCB sama FBC kan sama 20. Terus FCD. Nah, jarak dari kota C ke kota D yang paling jauh adalah 40 km. Ya iyalah, kan cuma dia doang satu gitu ya. Terus terakhir adalah kota D. Jadi misalkan P inisial kotanya itu adalah kota D. Jadi kota D kan bisa ke kota B, bisa ke kota C doang nih. Ke kota A kan gak ada jalannya. Berarti kita cuma punya FDB sama FDC ya. FDB berapa? 7 km ya, karena cuma dia doang. FDC 40 km karena cuma dia doang. Oke, sudah kemungkinan semuanya dari inisial kota masing-masing ABCD sudah. Nah, sekarang tinggal kita lihat, kita komposisikan nih dari masing-masing 4 kasus ini ya. Kalau angka-angkanya kita jumlahkan ya, nilai fungsinya kita jumlahkan, mana yang kurang dari 28, karena yang ditanyakan adalah kota yang tidak mungkin untuk R. Ya kan? Kalau ini misalkan nih FAB tambah FAC, artinya apa? P-nya adalah A ya, sesuai inisial kota, B-nya adalah kota Q ya. Sorry, kebalik, Q-nya adalah kota B ya. Terus R-nya adalah kota C gitu maksudnya. Jadi 30 tambah 45 itu adalah 75. Nah, 75 itu kan lebih besar dari 28. Ya, berarti yang ini mungkin. Kasus yang P adalah kota A ini mungkin. Oke, sekarang kita lihat yang P adalah kota B misalkan nih. Ya, berarti inisial kotanya adalah B. Misalkan saya jumlahkan FBA dan FBC. Ya, jadi 30 tambah 20 kan 50. Nah, 50 itu lebih besar dari 28. Ya, jadi ini mungkin. Mungkinnya gimana ya? Berarti P-nya adalah kota B gitu ya. Terus Q-nya adalah kota A gitu. R-nya adalah kota C. Nah, ini berlaku juga untuk siapa? Untuk FBA ditambah FBD. Ya, jadi nanti P-nya adalah kota B, Q-nya adalah kota A, R-nya adalah kota D gitu. Kan jumlahnya 37, dia lebih dari 28. Jadi mungkin tuh. Nah, satu-satunya yang tidak mungkin adalah komposisi antara FBC dan FBD. Lihat di sini 20 tambah 27, 27 ya kan? Nah, ini kurang dari 28 km. Nah, jadi untuk kasus ini ya, kota P-nya siapa? P-nya adalah kota B ya. Q-nya adalah kota C gitu. R-nya adalah kota D gitu. Nah, jadi tinggal dilihat kesesuaian letaknya di sini. Jadi kan kota yang tidak mungkin untuk R kan berarti si kota D. Atau bisa ya, ini kita tukar posisinya kan. Jadi bisa FBC ditambah FBD atau bisa FBD dulu baru ditambah FBC. Jadi C-nya bisa tukeran sama D-nya. Ya. Jadi yang menempati posisi R itu bisa D, bisa C. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham, di rewind lagi. Kalau nggak, tanya di komentar. Pasti saya jawab, oke? Nah, kalau teman-teman nggak percaya, misalkan mau coba komposisi yang lain gitu, misalkan FCA tambah FCB itu. Nah, itu lebih dari 28 tuh. Yang 45 tambah 20. Terus FCB tambah FCD ini 60 ya, lebih besar dari 28. Kota D pun sama, 7 tambah 40 ya. FDB ditambah FDC itu 47 lebih dari 28. Nah, satu-satunya yang nggak mungkin itu adalah si ini, FBC tambah FBD. Banyak cara melakukan perjalanan dari kota A menuju kota C adalah, oke, saya yakin teman-teman bisa ngerjainnya karena tinggal dihitung saja. Nah, dari kota A ke kota C bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan langsung ke kota C ya. Ada satu cara kan? Jadi kan A langsung ke C nih ya, cuma ada satu jalan. Ya udah lewat sini aja langsung, ada satu cara. Terus bisa melalui kota B lalu ke kota C. Jadi A lewat B terus lewat C. Jadi 2 kali 2 kan. Jadi dari kota A ke kota B kan ada 2 jalan. Terus dari kota B ke kota C ada 2 jalan. Nah, berarti totalnya ada 4 cara. Oke, lalu bisa saja apa? Bisa saja melalui kota B terus ke kota D lalu ke kota C. Berarti muter ini ya. Dari kota A ke kota B ke kota D dulu baru ke kota C. Kalau dari yang kedua kan dari A ke B langsung ke C. Nah, dari yang ketiga dari A ke B ke D dulu mampir gitu ya, baru ke C. Nah, dari kota A ke B ada, nah ini adal ya, salah ya, ini harusnya ada ya. Ada 2 jalan ya, berarti 2. B ke D ya ada 1 cara, D ke C ada 1 cara. Jadi 2 kali 1 kali 1 ada 2 cara. Sehingga total cara atau banyak cara melakukan perjalanan adalah 1 tambah 4 tambah 2 ya. Jadi ada 7 cara. Jawabannya adalah yang C. Oke, paham teman-teman ya? Jadi semangat belajarnya, karena penalaran matematika ini jarang diajarkan di sekolah, jadi tidak apa-apa. Semangat
berprosesnya teman-teman, semoga mendapatkan hasil yang terbaik di UTBK SNBT mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you and goodbye. Dadah.